Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Imro'atul Mufida, NPM 12, akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profil Diffuser serta Waktu Detensi pada Pneumatic Slow Mixing Flocculation dalam penyisihan TSS Air Permukaan Surabaya. Hal yang mendasari saya mengambil topik tersebut adalah karena banyak sekali kita jumpai bahwa air sungai di Surabaya mengalami pencemaran, baik dari kegiatan manusia seperti kegiatan rumah tangga maupun industri. Salah satu parameter pencemar dari air sungai tersebut biasanya adalah utamanya TSS, di mana TSS ini merupakan partikel suspensi yang biasanya melayang-layang di air dan tidak dapat diendapkan dengan sendirinya dan perlu bahan kimia untuk mengendapkan. Salah satu pengolahan yang dapat meremoval parameter TSS ini adalah pengolahan koagulasi dan flokulasi. Pengolahan koagulasi flokulasi ini merupakan suatu rangkaian yang dapat menyatukan partikel tersuspensi dan dapat mengendapkan partikel TSS. Untuk flokulasi sendiri, saya mengambil pneumatik, di mana flokulasi pneumatik ini menggunakan injeksi udara sebagai pengadukannya. Di penelitian sebelumnya, terdapat penelitian yang mengatakan bahwa flokulasi hidrolis dapat meremoval TSS sebesar 84,75% dan belum ditemukan adanya flokulasi secara pneumatik dengan perbedaan ketinggian diffuser, posisi diffuser, serta waktu detensi flokulasi. Dengan demikian, saya mengambil topik tersebut untuk dijadikan penelitian. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana proses pengadukan pada unit flokulasi dengan sistem pneumatik dalam penyisihan parameter TSS. Yang kedua, bagaimana efektivitas dan pengaruh ketinggian letakkan diffuser serta waktu detensi dalam penyisihan parameter pencemar TSS. Dan tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui proses pengadukan unit flokulasi dengan sistem pneumatik. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas dan pengaruh ketinggian dan peletakan diffuser serta waktu detensi dalam penyisihan parameter pencemar TSS. Untuk ruang lingkup, yang pertama yaitu penelitian dilakukan di Laboratorium Riset dan Teknologi Program Studi Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur, dilakukan dengan skala bak menggunakan air permukaan Kalimas Surabaya. Koagulasi yang digunakan aluminium sulfat. Alat yang digunakan untuk injeksi udara sebagai tenaga pengaduk flokulasi adalah aerator. Flokulasi dilakukan secara pneumatik secara kontinu. Parameter ujinya yaitu TSS, variasi penelitian yaitu profil diffuser, ketinggian, posisi, serta waktu detensi flokulasi. Berikut adalah hal yang akan dibahas di tinjauan pustaka penelitian saya, yaitu koagulasi flokulasi. Koagulasi flokulasi ini merupakan suatu rangkaian proses dalam pengolahan air besi maupun air limbah yang bertujuan untuk reduksi partikel-partikel tersuspensi yang dapat mempengaruhi kekeruhan. Untuk pengadukan flokulasi pneumatik merupakan pengadukan yang menggunakan udara berbentuk gelembung yang dimasukkan ke dalam air, sehingga menimbulkan gerakan pengadukan pada air. Untuk elektrokoagulasi sendiri merupakan metode tanpa bahan kimia pada proses koagulasi dan mampu menurunkan parameter kekeruhan seperti TSS. Mengapa saya membahas sedikit elektrokoagulasi ini? Karena prinsip dari elektrokoagulasi ini sama dengan koagulasi flokulasi yang akan saya bahas di sini, di mana elektrokoagulasi ini dapat mengangkat flok-flok yang mengandung partikel TSS, kemudian akan diendapkan di pengolahan selanjutnya. Kemudian TSS sendiri merupakan total suspended solid atau partikel tersuspensi yang biasanya di dalam air melayang-layang dan tidak dapat diendapkan dengan sendirinya dan perlu bahan kimia untuk mengendapkan. Kemudian yang terakhir, koagulan aluminium sulfat merupakan senyawa yang dapat menetralkan dalam pemurnian air sungai maupun air limbah. Berikut adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan. Yang pertama, Asauri Sufyan tahun 2020, penurunan kadar TSS pada air sungai pada sistem pengadukan hidrolis yang dapat menyisihkan TSS dengan 84,75%.
Kemudian Wijayanto, Erdio Maulana tahun 2019, penyisihan total suspended solid dengan hidrolis koagulasi flokulasi pada air sungai dapat meremove TSS sebesar 89,89%. Yang ketiga, Ramzia 2017, penurunan TSS dan kekeruhan menggunakan sistem hidrolis koagulasi flokulasi dapat menurunkan TSS sebesar 91%. Berikut adalah kerangka penelitian. Ide penelitiannya yaitu flokulasi menggunakan pengadukan pneumatik. Dengan studi literatur, proses koagulasi flokulasi, proses flokulasi pneumatik, elektrokoagulasi, waktu detensi, koagulan aluminium sulfat dengan variabel bebasnya yaitu ketinggian diffuser, posisi diffuser, dan waktu detensi flokulasi dengan parameter ujinya yaitu TSS. Kemudian disusul dengan mencari penelitian terdahulu, kemudian penyusunan proposal, penelitian utama yang dilakukan dengan sampel air Sungai Kalimas Surabaya, dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu analisis awal pada sampel sebelum running, penelitian dilakukan pada kondisi aliran air dan udara yang telah ditentukan, running proses berdasarkan variasi posisi dan ketinggian diffuser serta waktu detensi, pengambilan gambar pada saat proses running dilakukan dengan sistem kontinu. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui efektivitas penurunan TSS berdasarkan tiap variasi yang telah ditentukan. Kemudian, pengumpulan data dan analisis data hasil eksperimen, dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, pompa air, selang, valve, ember, jerigen, aerator, flow meter air dan udara, desikator, oven, timbangan analitik, gelas ukur, cawan, pompa vakum, dimmer atau pengatur kecepatan bor, dan bahan yang digunakan adalah air sampel Sungai Kalimas Surabaya, koagulan aluminium sulfat, aquades, dan kertas saring. Berikut adalah cara kerja yang akan dilakukan, yaitu pengujian dan pengamatan hasil karakteristik air sampel mengacu pada SNI 6-2412 tahun 1991 tentang pengambilan air permukaan secara tidak langsung dari jembatan atau lintasan gantung. Yang kedua, persiapan air baku. Yang ketiga, proses koagulasi flokulasi dengan pengendapan secara kontinu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Merangkai reaktor, air sampel dituangkan dalam tangki atau bak penampung, membuka valve bak penampung agar sesuai debit yang ditentukan, menyalakan akinator, dan membubuhkan koagulan aluminium sulfat. Setelah tercampur dan flux sudah terangkat, buka valve ke unit flokulasi, menyalakan aerator dan pompa dan atur kecepatan pada flow meter, alirkan air ke bak pengendap dan lakukan waktu detensi yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan sampling dan ulangi hal yang sama dengan variasi yang berbeda yang telah ditentukan. Untuk variabel, terdapat variabel tetap dan variabel bebas. Untuk variabel tetapnya yaitu jenis cairan, air sampel permukaan Kalimas Surabaya, jenis koagulan aluminium sulfat, waktu koagulasi 1-5 detik, range-nya, waktu flokulasi 10 menit, dan variabel bebasnya yaitu ketinggian diffuser, posisi diffuser, waktu detensi flokulasi dengan parameter uji TSS. Analisis yang akan digunakan di penelitian saya yaitu analisis deskriptif dengan pencatatan secara sistematis berdasarkan hasil penelitian laboratorium, berdasarkan variabel dan parameter yang telah ditentukan. Sekian penjelasan penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.